Huriani Tuhata Hami mewakili sudi parhaladuni huriata pasahaton selamat hari Minggu tuhita salehutna. Shalom. Shalom. Tapujima Tuhata Maridi Mahita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberikan kepada orang-orang Majus dari timur dan kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kelak kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarlah hukum Tuhan dari hukum yang pertama sampai dengan keempat. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di sekitar di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Kita baca secara responsoria. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Shalom. Shalom. Huriani tuhata tabereng majolo satokin odolani tik-tikta di bagasan mingguta sadarion ima minggu pertama setelah Epifanias 10 Januari 21. 1-2 ibadah di rumah. Menyikapi perkembangan COVID yang semakin meningkat dan setelah libur Natal dan Tahun Baru, maka majelis melalui rapat majelis hari Selasa 5 Januari 2021 diputuskan sebagai berikut. A. Tetap mendoakan agar pergumulan kita mengenai virus corona COVID-19 cepat berakhir. B. Tetap waspada dan menjaga diri dari kebersihan, mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, selalu memakai masker, jaga jarak atau menghindari kerumunan, serta menjaga agar tidak terpengaruh dengan berita yang menyesatkan tentang virus corona atau COVID-19. Melihat situasi masyarakat atau jemaat yang keluar masuk Kota Bandung selama liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, dan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat, maka Parhalado HKBP Resort Bandung Timur memutuskan bahwa ibadah Minggu dalam kurun waktu tanggal 10 Januari 2021, 17 Januari 2021, dan 24 Januari 2021 dilaksanakan di rumah masing-masing dan bila perlu dapat dievaluasi kembali. Tata ibadah Minggu dan khotbah dapat diikuti melalui rekaman YouTube HKBP Bandung Timur yang di-share melalui WA Group masing-masing yang telah dipersiapkan gereja. Dan sangat kami harapkan agar kebaktian tersebut dilaksanakan di rumah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Pelayanan CD reguler dilakukan secara online atau belajar di rumah. Kegiatan pelayanan khusus seperti halnya Martupol dan pelayanan lainnya yang sudah terjadwal dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, hanya diikuti keluarga inti saja, dan semua kegiatan tetap koordinasi dengan Parhalado. Demikianlah kami sampaikan untuk kita maklumi bersama. Tuhan Yesus memberkati. 1-3 Pemberangkatan dan pengukuhan Pareses HKBP Distrik 18 Jabar Tendeye. Pada hari Minggu 17 Januari 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di HKBP Resort Bandung Riau Martadinata akan dilaksanakan pemberangkatan atau paborhaton dan pengukuhan atau pangojakon Pareses HKBP Distrik 18 Jabar Tendeye. Pendeta Daner W. Siregar STH MA mutasi pelayanan menjadi pendeta resort di HKBP Harapan Jaya Bekasi, digantikan oleh Pendeta Pahala Sitorus STH mutasi pelayanan dari Pareses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kita doakan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. 1-4
Tahun Pemberdayaan HKBP 2021. HKBP telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2021 sebagai tahun pemberdayaan HKBP. Marilah kita dukung program yang ditetapkan tersebut. Logo dan makna tahun pemberdayaan terlampir di halaman 8. 15 Peneguhan Sidi khusus. Pada hari ini Minggu 10 Januari 2021 pukul 9.00 WIB dilaksanakan secara khusus peneguhan Sidi khusus bagi 6 orang jemaat HKBP Resort Bandung Timur, 1 orang laki-laki dan 5 orang perempuan dengan protokoler kesehatan. 1. 6. Penghiburan atau mangapuli. Pada hari ini Minggu 10 Januari 2021 pukul 11.00 WIB akan dilaksanakan penghiburan atau mangapuli kepada keluarga Nyonya Panjaitan Boru Simajuntak di WIK 12. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 18. Persembahan iuran jemaat di BJT. Diberitahukan kepada jemaat perihal daftar persembahan iuran jemaat atau iuran pelean bulanan dan DSH yang tertera di berita jujur tahun HKBP Resort Bandung Timur periode Januari 2020 sampai dengan 18 Desember 2020 untuk perbaikan nama nominal rupiah atau yang tidak tertera nominal rupiahnya dapat mengkonfirmasinya ke gereja dan akan disesuaikan dengan buku bolon keuangan Huria dan Warta Jemaat. Batas penyampaian informasi 22 Januari 2021. Daftar perbaikan di halaman 7. 2. Jemaat meninggal. Hari Selasa 4 Januari 2021 telah meninggal dunia Bapak Insinyur Adil Makmur Sitorus, umur 48 tahun 8 bulan. Istri yang ditinggalkan Ibu R. Boru Tampu Bolon dari WIK 8. Jenazah telah dikebumikan hari Selasa 5 Januari 2021 di pemakaman Cikadut, Bandung. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta penghiburan. Warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 10 Januari sampai 16 Januari 2021 sebanyak 78 orang. Pendeta dan seluruh majelis mengucapkan selamat ulang tahun. Di leon tuhata madihabu gajang ni umur dohot hai pason. Lam togu maha porseon muna ingotamu mahatani tuhata namadok. Di tangan na siamu do gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon. Poda tolu ayat 10. Keuangan gereja bisa kita cermati di warta secara online. Songonima odolan nitik-tikta di bagasan saminggon pinuji matuhata mauliate. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah melalui Yesus Kristus, kami memuji Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan,
karena setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima, mengerti, dan menyambut firman-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 29 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Saya bacakan untuk kita Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita telah memasuki Minggu Epifanias, yaitu penampakan Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus, atau dalam bahasa Batak disebutkan Minggu Hapapatar. Dalam Minggu Epifanias ini adalah kita memperingati akan terbitnya dan munculnya kuasa Allah yang nyata di dalam manusia, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus yang kelahirannya di kota Bethlehem yang baru saja kita pestakan itu, dan yang baru saja kita rayakan itu adalah pribadi Allah yang nyata di dunia ini. Yang tadinya dia jauh, yang tadinya Allah itu tidak boleh dihampiri oleh manusia, sekarang dia berada dan dia dekat dengan kita, umat ciptaannya. Itulah disebut dia sebagai Allah yang imanen atau Allah yang Immanuel. Jadi karena hari ini kita merayakan, kita menyambut dari Minggu Epifanias, bahwa Yesus yang kita pestakan, yang baru saja kita rayakan, yang lahir di kandang domba di Bethlehem itu, hari ini diberitakan bahwa dia bukan lagi seorang bayi mungil, bahwa dia bukan lagi seorang bayi yang kecil, yang hina, yang dipandang rendah, yang tidak memiliki kehebatan, atau bayi yang tersembunyi di palungan di Bethlehem. Tetapi Yesus yang baru saja kita pestakan itu, dia adalah Allah yang diangkat dan telah dilantik, dan dia ditinggikan, diurapi menjadi pembawa keselamatan dunia, menjadi
pembawa keselamatan manusia. Itulah yang kita syukuri di awal tahun 2021 ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diterangkan, yang dijelaskan Minggu Epifanias. Patar, nampak, jelas bahwa Yesus adalah Allah yang sangat berkuasa di tengah-tengah alam semesta, baik melalui ciptaannya dan juga melalui kita manusia. Itu sebabnya ketika kita mendengarkan lagu Bila ku pandang alam, maka kita mengagumi, maka kita melihat bagaimana alam ini juga menunjukkan kuasa Allah, menunjukkan bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yesus itu adalah Tuhan bagi seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Baik itu latar belakang, baik itu manusia yang memiliki perbedaan dan latar belakang yang bermacam-macam, tetapi Yesus itu adalah Tuhan kita satu-satunya. Yesus itu datang bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi Dia datang kepada seluruh manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini yaitu menunjukkan, yaitu semua manusia yang berada di dunia ini. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang yang berada di dunia ini. Sehingga Minggu Epifanias ini, Bapak Ibu, kita mau menyadari bahwa keberadaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita melalui kehadiran Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan, di manakah Tuhan itu? Ketika kita bergumul mungkin kita bertanya, di mana Engkau Tuhan? Tetapi kita telah merayakan dan kita telah memestakan kelahiran dan kehadiran Allah melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nas kita hari ini dari kitab Mazmur pasal 29 ini, pemazmur menyuarakan dan mengajak, memberikan seruan kepada seluruh penghuni surgawi untuk sujud menyembah Tuhan. Penghuni surgawi yang dimaksud adalah yaitu kita sebagai anak-anak Allah, yaitu kita sebagai orang percaya yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita diajak melalui pemazmur untuk sujud dan memuji Tuhan kita. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus sujud menyembah Dia? Karena tadi telah dijelaskan di dalam nats kita itu bahwa Tuhan itu, bahwa suara Tuhan itu sangatlah dahsyat, bahwa Tuhan itu sangat besar, dahsyat, dan berkuasa di dunia ini. Tadi kita telah baca, dikatakan di ayat 3, suara Allah mampu mengatasi segala air, baik yang di atas maupun yang di bawah. Yaitu ini menggambarkan tentang badai dan gelombang. Kemudian yang kedua di ayat 4 dikatakan suara Tuhan penuh dengan kekuatan. Kemudian yang ketiga di ayat 5 dikatakan suara Tuhan mampu mematahkan pohon aras Libanon. Yang tentunya kita tahu bahwa pohon aras ini adalah pohon yang sangat kuat. Pohon yang begitu besar ukurannya, pohon yang terkenal baik dan mahal, sehingga Daud itu ketika dia mendirikan rumahnya, dia membuat dari pohon aras. Tetapi dalam hal ini dikatakan di ayat 5 suara Tuhan mampu mematahkan pohon aras Libanon, yang melambangkan
bahwa kebesaran-kebesaran dunia ini akan Tuhan kalahkan, akan Tuhan patahkan. Ketika manusia merasa berkuasa, ketika kita manusia memiliki kuasa, kita harus ingat Tuhan lebih kuat dan lebih berkuasa. Kemudian di ayat 6 dikatakan suara Tuhan membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Kemudian di ayat 7 dikatakan suara Tuhan menyemburkan nyala api. Di ayat 8 kemudian dikatakan suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Dan yang terakhir di ayat 9, suara Tuhan membuat beranak rusa yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Inilah kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Digambarkan ada 7 gambaran yang diberikan oleh pemazmur, bahwa semua yang berada di dunia ini, baik itu guntur, baik itu badai, baik apapun yang terjadi, baik itu kuasa apapun yang berada di dunia ini, Tuhan akan mengalahkannya. Suara Tuhan akan menghancurkan segala kekuasaan-kekuasaan atau kekuatan-kekuatan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita, yaitu ada 2 orang bersaudara, mereka kembar, tetapi meskipun kedua orang ini kembar, tetapi mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Yang pertama adalah yang anak pertama, dia penurut. Jika orang tuanya berbicara, dia selalu taat dan mendengarkan. Jika orang tuanya memanggil dia, dia selalu merespon. Dia langsung menanggapi suara dari orang tuanya. Kemudian anak yang kedua, dia memiliki pribadi yang berbeda. Dia orangnya cuek, dia tidak peduli. Ketika orang tuanya berbicara, dia tidak mau mendengarkan, dia tidak peduli. Dan ia anak yang sangat acuh. Tetapi suatu saat orang tuanya itu memberikan hadiah, memberikan pemberian yang sangat berharga kepada anaknya ini. Yang tentunya yang berhak mendapatkannya adalah tentu anak yang pertama tadi. Karena dia yang selalu mau dan nurut kepada orang tuanya. Tetapi anak yang kedua ini, saudara yang kembarnya ini, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan hadiah, atau dia tidak diberikan hadiah oleh orang tuanya. Karena dia adalah orang yang tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya. Dia adalah anak yang cuek, dia adalah anak yang acuh tak acuh. Yang mau dikatakan cerita ini kepada kita, Bapak Ibu, demikianlah ketika kita mau menyambut, mau mendengar, bahkan mau merespon suara Tuhan. Ketika kita mau merespon, mau mendengar, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya bagi kita. Jadi mendengarkan firman Tuhan itu bukan hanya rutinitas atau formalitas. Jadi bukan hanya didengar, tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa respon saya? Apa komitmen saya? Apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah mendengarkan firman Tuhan? Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak seperti angin yang masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Firman Tuhan yang kita dengarkan selama di dalam kehidupan kita, mari kita respon, mari kita terima, mari kita buat tanggapan dan komitmen kita pada Tuhan. Sehingga kita akan seperti anak yang tadi,
Tuhan akan menambahkan segala berkat-Nya kepada kita. Tetapi kalau kita tidak mau mendengarkan suaranya, kita acuh tak acuh, kita tidak peduli, maka yang kita dapatkan adalah hukuman. Maka yang akan kita dapatkan adalah penghakiman daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu melalui firman hari ini, melalui Minggu Epifanias ini mendorong kita agar kita ikut serta di dalam ajakan pemazmur, yaitu dalam arak-arakan, dalam rombongan anak-anak Allah atau yang disebut dengan penghuni surgawi, supaya kita ikut memuliakan Tuhan di dalam hidup yang kudus, sebagaimana topik minggu kita hari ini. Pertama yang mau dikatakan kepada kita, bagaimana kita hidup kudus, yang pertama adalah sujudlah menyembah Allah. Sujudlah menyembah Allah. Sujud yang dimaksud bukan soal sikap atau bukan masalah gerak tubuh, tetapi sujud yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita taat kepada Allah itu bukan terpaksa, tetapi datang dari hati kita, keluar dari hati kita. Sujud yang dimaksud di dalam nats ini adalah yaitu bangga, kagum, dan hormat kepada Tuhan. Mari kita tunjukkan melalui sikap kita sehari-hari. Banggalah menjadi orang Kristen. Banggalah menjadi pengikut Kristus. Jangan malu. Sekalipun kita ini adalah minoritas, tetapi kita harus bangga menjadi pengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Banggalah. Yang kemudian dikatakan di dalam nats ini, bagaimana sikap kita sujud kepada Tuhan adalah yaitu menjauhkan kehidupan dari penyembahan berhala, yaitu pergi ke dukun. Ada orang pergi ke dukun untuk mencari jodoh atau pendamping hidup. Ada orang yang pergi ke dukun untuk meminta pelaris usaha. Ada orang yang pergi ke dukun untuk meminta supaya segala jualannya atau usahanya lancar. Ada orang yang pergi ke dukun supaya dia naik pangkat, padahal dukunnya tidak pernah naik pangkat. Ada orang yang pergi ke dukun supaya dia memperoleh keturunan. Inilah kehidupan okultisme. Bagaimana orang Kristen menjauhkan praktek kehidupan ini? Kita harus percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah mampu mengalahkan itu semua, sehingga kita tidak boleh lagi menduakan Tuhan, sehingga kita tidak boleh lagi hidup di dalam kegelapan atau kehidupan dalam kegelapan seperti okultisme yang tadi. Okultisme mungkin yang nyata sekarang ini adalah dalam kehidupan kita orang Batak, yaitu adanya hotel, hosom, teal, elat, late. Ini adalah praktek kehidupan yang masih berada di dalam kegelapan. Orang Kristen terpanggil melalui Minggu Epifanias bahwa Tuhan telah menyatakan kekuasaannya melalui Yesus Kristus, sehingga orang Kristen, orang Batak harus bangkit. Jangan lagi hidup di dalam hotel yang tadi. Mari kita hidup di dalam perubahan. Ada sebuah ilustrasi di sebuah rumah makan. Ada seorang penjual kepiting. Dia menjual begitu banyak kepiting di tempatnya ini. Kemudian datanglah seorang pembeli kepiting ke tokonya ini. Dan dia melihat ternyata bahwa di situ telah ada 2 bak kepiting. Kepiting yang pertama yang dia lihat adalah yaitu yang berada di bak, tetapi dia ditutupi. Dia ditutup.
Lalu dia melihat kemudian bak yang berikutnya, dia melihat kepiting, tetapi baknya ini terbuka, tidak ditutup. Lalu dia bertanya kepada pemilik toko ini, "Loh, kenapa ini kepitingnya ada yang ditutup, ada yang dibuka?" Lalu penjual ini menjawab, "Oh iya, karena kepiting yang di bak ini berbeda dengan yang di bak yang sana." "Apa bedanya?" katanya. "Iya, karena kepiting yang di bak ini, yang tertutup ini adalah kepiting yang datang dari Eropa. Jadi ini mahal," katanya. "Oh, begitu ya." Terus itu kepiting yang satu lagi, "Oh, kalau yang ini kepitingnya dari Indonesia. Nah, ini harganya murah," katanya. "Oh, kenapa harus terbuka?" "Nah, saya jelasin," katanya. Lalu penjual ini menjelaskan mengapa dia menutup kepiting yang dari Eropa. Karena ketika satu kepiting ini ingin keluar memanjat, maka kepiting yang lainnya akan ikut memanjat, akan saling menopang oleh kaki dan juga capitnya, sehingga harus ditutup. Dan bak yang kemudian mengapa dia harus dibiarkan terbuka, karena itu adalah kepiting dari Indonesia. Ketika kepiting satu naik ke atas, tidak perlu lagi ditutup karena kepiting yang lainnya akan ikut menarik kakinya, dan dia tidak akan bisa maju, dan dia tidak akan bisa naik ke atas. Yang mau digambarkan kepada kita, Bapak Ibu, itu adalah menunjukkan sifat dan karakter kita. Mengapa orang luar itu, mengapa orang Eropa itu bisa maju? Karena mereka saling mendukung, karena mereka saling menopang. Itulah kehebatan. Kalau kita bertemu orang bule, molo tasenggol halak buleon, kita dona maninggol halai halaki madok, "I'm sorry." Halaki madok kon minta maaf perjolo. Halai coba kita marsi senggolan, ahar perjolo nata dokon. Pasti nak keluar perjolo, ina sudi berengon do. Ulur tadokon hata na sudinggan. Demikian juga karakter. Mulu adong dungan naneng maju, mulu adong dungan naneng meningkat, Peter gudang neng marsilatean. Banyak orang yang cemburu, yang sirik, dan juga bahkan menimbulkan fitnah. Sedia do hamuranne. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Minggu Epifanias ini mengajarkan kepada kita, mari tinggalkan kehidupan yang berada dalam kegelapan, yang berada dalam okultisme yang tadi, tetapi mari kita hidup di dalam kuasa Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam suara Tuhan, karena suara Tuhan itulah yang menunjukkan bagaimana Dia berkuasa atas seluruh bumi ini. Saya bacakan Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, jemaat HKBP Bandung Timur ini, untuk semakin percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, maka akan jadi. Ketika Tuhan berfirman, maka semuanya akan ada. Demikian yang kita alami saat ini. Kita mengalami COVID-19 yang tidak kunjung berakhir dari dunia ini. Tentu Allah bukan tidak mampu menyembuhkan dunia ini, tetapi Allah menginginkan kita bagaimana kita semakin mendekatkan diri kepada Dia, bagaimana kita semakin percaya akan kuasa Allah. Dalam Mazmur 33 ayat 9 tadi dikatakan, ketika Dia berkata maka semuanya akan jadi, ketika Dia memberi perintah maka semuanya akan ada. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memiliki kuasa, sehingga ketika COVID-19 ini belum berlalu dari dunia ini, mari kita semuanya hidup
di dalam doa. Mari kita semuanya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita semakin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di dunia ini. Yang terakhir dari firman Tuhan ini, dari Mazmur 29 hari ini, mengajak kita juga sebagai orang Kristen untuk mau menyerukan hormat bagi nama Tuhan. Artinya, hidup orang percaya itu harus dipenuhi dengan pujian penuh, hormat yang secara totalitas, bukan asal-asalan, bukan rutinitas atau formalitas, tetapi pujian kita harus dengan hormat, yaitu secara totalitas kita kepada Tuhan. Sehingga kita harus hidup kudus, meninggalkan dosa, hidup baru, mau berubah, dan mau mendengarkan suara Tuhan, dan tidak terlena dengan suara-suara dunia ini, dan tidak terlena dengan suara-suara yang datang dari dunia ini. Tetapi mari kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa suara Tuhan itu mampu mengalahkan segala-galanya, bahwa suara Tuhan itu berkuasa di dunia ini, sehingga kita umat percaya harus sujud menyembah dan harus memberi hormat kepada Tuhan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Tuhan telah menyapa kami, karena Tuhan telah mengingatkan kami Tuhan, untuk senantiasa mencintai firman Tuhan, untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mendengarkan khotbah, membaca firman Tuhan, ketika kami berdoa, biarlah itu keluar dari iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini Bapa. Baik yang berada di rumah, biarlah Tuhan yang menyertai. Biarlah Tuhan yang mendengarkan setiap ibadah kami, nyanyian kami, dan seruan kami Bapa. Ya Bapa yang di surga, kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat HKBP Bandung Timur, kiranya Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang menjagai, dan menjauhkan segala mara dan bahaya. Berkati dari anak-anak sekolah minggu, remaja, dan para naposo bulung, dan juga orang tua terlebih lansia Tuhan. Engkaulah yang menjagai, Engkaulah yang melindungi, Engkaulah juga yang memberikan kesehatan dan kekuatan serta pengharapan bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berada dalam penyakit Tuhan, yang dirawat di rumah sakit maupun yang berada di rumah mereka Bapa. Kami doakan mereka Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan, berkati segala obat dan minuman, dan juga makanan yang mereka konsumsi, terlebih juga tangan-tangan para medis dan tangan keluarga yang merawat mereka, sehingga semuanya itu menjadi sumber kesembuhan kepada tubuh mereka. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit oleh karena COVID-19. Kami memohon kepada Tuhan, mari Engkau sembuhkan, Engkau berikan semangat bagi mereka Tuhan, Engkau berikan pengharapan bagi mereka Tuhan, supaya mereka boleh sembuh dan mereka tetap berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Ya Bapa yang di surga, kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan berduka cita oleh karena kematian dan oleh karena berbagai hal. Bapa, Engkaulah yang menolong, Engkaulah yang memberikan pengharapan bagi mereka, Engkaulah yang mendengarkan setiap seruan dan doa mereka. Biarlah setiap jemaat-Mu yang berduka, Engkau yang memberikan sukacita di hari yang akan datang. Bapa yang di surga, kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang ini, tetapi kami percayakan dan kami serahkan segala tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah Tuhan yang berkarya dan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Berkati kami dan kuatkan kami menjalani hari-hari kami
di tahun 2021 ini. Biarlah kami tetap mengandalkan kekuatan dan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan, hapuskan segala dosa kami Bapa, supaya kami semakin layak menjadi saluran berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 585 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom.